Bapak Ibu, sebelumnya kita sudah berhasil memasukkan soal. Sekarang kita akan buat jadwal ulangan atau jadwal latihan dengan menggunakan soal-soal yang telah kita buat atau yang kita impor. Seperti biasa, login. Lalu pilih pelajaran Bapak Ibu yang ingin dibuatkan jadwalnya. Di sini, saya akan membuat soal di dalam pengenalan dasar komputer. Saya ingin buat soal di bawah sini. Maka, kita akan menambahkan aktivitas. Untuk menampilkan tombol tambah aktivitas, pastikan tombol hijau ini menjadi merah. Baru kita bisa menambah. Add activity or resources. Kali ini kita akan memilih quiz. Setelah memilih quiz, kita beri judul quiz yang akan kita buat. Bapak Ibu, silakan buat deskripsinya. Tentang display, untuk timing, tentukan kapan soal ini akan tampil. Kita akan buat soalnya tampil mulai dari hari ini. Dan kapan kuis ini tutup? Kita akan buat enable dan mulai dari tanggal 26. Artinya, kuis akan dimulai dari sekarang dan ditutup pada tanggal 26 Juli. Time limit artinya batas waktu dalam pengerjaan. Saya enable kan? Waktu yang harus dikerjakan adalah 120 menit. Atau bisa juga diganti dengan 1 jam. Ibu bisa mengganti ini ke bahasa Indonesia ya. Atau bisa juga diganti dengan 30 menit. Nah, selanjutnya, agar lebih seragam, ini akan saya ganti dengan bahasa Indonesia. Kita akan ulangi lagi. Sebelumnya, di dalam bahasa Inggris tulisannya menjadi timing, kalau di bahasa Indonesia tulisannya menjadi waktu pengerjaan. Maka, klik waktu pengerjaan, saya akan aktifkan kuis dimulai, yaitu pada tanggal 25 Juli 2001 jam 15.48. Dan juga saya akan mengaktifkan kuis akhiri untuk tanggal 26. Artinya, saya akan mengakhiri kuis ini pada tanggal 26. Waktu pengerjaan, saya akan beri waktu 30 menit. Saat waktu pengerjaan telah habis, namun siswa belum selesai mengerjakan, Ibu bisa memberikan kondisi di sini. Kondisinya antara lain, secara otomatis soal yang telah dikerjakan dikirim. Atau ada tambahan waktu untuk mengirim soal, tapi tidak dapat mengisi soal yang dijawab. Artinya, jika ada 10 pertanyaan, siswa hanya menjawab 2, dia akan diberikan waktu tambahan, namun dia tidak bisa mengisi soal yang belum diisinya. Atau, upaya harus diselesaikan sebelum kadaluarsa atau tidak dihitung. Artinya, siswa harus menyelesaikan semua soal untuk bisa mengirimkan. Jika tidak, maka tidak ada nilai yang didapatkan. Maka di sini kita akan memilih secara otomatis soal yang telah dikerjakan dikirim. Untuk nilai, Bapak Ibu bisa membuat kategori nilai
untuk saat ini kita belum ada atau belum membuat kategori penilaian. Bapak Ibu juga bisa membuat nilai untuk lulus KKM-nya berapa. Lalu, upaya mengerjakan yang diinginkan artinya berapa kali siswa boleh mengulang soal ini. Di sini pilihannya tidak terbatas, atau dapat pula diganti dengan pilihan-pilihan lain. Di sini, saya ingin membuat siswa hanya boleh lakukan 2 kali percobaan. Metode penilaiannya adalah nilai tertinggi dari upaya atau percobaan yang digunakannya. Jadi, jika dia mengerjakan 2 kali, nilai yang pertama nilai 80, nilai yang kedua nilai 70, maka nilai yang akan tersimpan adalah nilai 80, yaitu nilai tertinggi. Ibu juga bisa mengganti dia dengan nilai rata atau upaya pertama atau upaya terakhir. Di sini, saya akan memilih nilai tertinggi. Untuk tata letak, soal akan ditampilkan tidak pernah, artinya semua soal akan tampil pada satu halaman. Jadi, jika Bapak Ibu membuat soal 40 soal, maka 40 soal tersebut akan tampil di satu halaman yang sama. Namun, jika tiap pertanyaan, artinya siswanya dapat melihat satu pertanyaan secara bergantian, sampai 40 soal. Kita akan memilih tiap pertanyaan. Perilaku soal, pastikan tulisan pilihannya adalah ya, karena kita akan mengacak soal. Kita akan lanjutkan. Opsi lain ulasan di sini. Ini dimaksudkan apabila siswa telah selesai mengerjakan soal, informasi-informasi apa yang diperboleh ditampilkan di halaman penyelesaian. Untuk yang abu-abu tidak bisa diubah. Pertama, setelah mereka mulai mengerjakan, apa yang akan tampil? Pertama, kita pastikan pengerjaan kuisnya tampil. Apabila benar, tampil. Tanda atau nilai tampil. Bapak Ibu, jika memiliki umpan balik atau feedback, silakan dicentang, namun jika tidak, cukup dibuang. Jawaban benar, silang. Karena tidak ingin membuat siswa melihat jawaban yang benar. Masukan secara umum juga harus dihilangkan. Berikutnya, nanti ketika setelah kuis masih dibuka. Apabila kuis masih dibuka, siswa informasi yang ditampilkannya antara lain seperti ini. Namun, akan saya samakan dengan informasi sebelumnya. Setelah kuis tutup pada tanggal yang sudah kita definisikan, yaitu tanggal 26, informasi apa saja yang boleh ditampilkan pada siswa. Saya akan samakan. Cukup seperti ini. Untuk tampilan, informasi ini dibiarkan saja. Batasan ekstra, jika Bapak Ibu ingin memberikan batasan ekstra untuk pada siswa, silakan masukkan password yang akan nanti dapat digunakan siswa untuk sekali lagi melakukan percobaan. Sebagai contoh, sebelumnya siswa hanya diperbolehkan mencoba 2 kali. Namun jika dia ingin mencoba yang ketiga kali tanpa harus mengubah pengaturan semua, atau hanya anak saja, 1 orang atau beberapa orang saja akan diberikan latihan tambahan, maka Bapak Ibu silakan memberikan password dalam sini. Namun untuk kali ini tidak. Umpan balik keseluruhan. Ini adalah informasi yang diberikan kepada siswa ketika dia memenuhi persyaratan itu. Sebagai contoh, jika dia mendapat nilai 100, informasi apa yang Pak Ibu ingin berikan kepada dia. Dan seterusnya. Selanjutnya, ada pembatasan penyelesaian aktivitas. Di sini, saya akan mengganti seperti biasa, aktivitas otomatis lengkap apabila kondisi terpenuhi.
Siswa harus melihat, lalu siswa harus memiliki nilai, cukup 2. Jika Bapak Ibu ingin memberikan nilai KKM keputusan, maka silakan dipilih. Kalau tidak pun tidak apa-apa. Dan harus dikerjakan. Siswa harus mengerjakan soal ini paling tidak 1 kali. Atau bisa juga Bapak Ibu isikan 2 kali. Sesuai dengan jumlah perbolehan ulang yang kita definisikan di atas. Di sini saya isi 1. Artinya minimal siswa mengerjakan 1 kali. Setelah itu saya akan simpan dan kembali ke kursus. Maka latihan akan dibuat. Jika Bapak Ibu ingin mengubah, silakan klik tombol edit dan edit setelan. Nama latihan 1, deskripsi, waktu pengerjaan, kapan dimulai, kapan diakhiri, berapa lama waktu pengerjaan, dan memastikan secara otomatis soal akan dikirim secara otomatis. Untuk nilai, saya tidak memberikan batas syarat KKM, namun saya memberikan upaya pengerjakan itu 2. Tata letak tiap pertanyaan. Perilaku soal tetap dia diajak. Opsi ulasan hanya memilih pilihan seperti ini. Untuk tampilan, biarkan seperti aslinya. Penyelesaian aktivitas, saya memilih aktivitas otomatis secara lengkap apabila kondisi terpenuhi. Dan siswa harus melihat dan harus memiliki nilai. Di sini, saya akan membuang pengerjaan kuis minimum. Lalu, simpan dan kembali ke kursus. Jika Bapak Ibu ingin menghapus latihan ini, pilih edit dan pilih hapus. Sebagai catatan, setelah dihapus, soal tidak akan kembali lagi. Kita sudah buat jadwal untuk latihan. Sekarang bagaimana kita membuat soalnya masuk ke dalam latihan ini atau kita menambah soal. Klik latihan 1 atau klik soal jadwal yang sudah Bapak Ibu tentukan. Di sini belum ada pertanyaan yang dimasukkan karena kita memang belum memasukkan pertanyaan. Sekarang kita akan menambahkan kuis, menambahkan soal-soal ke dalam kuis ini. Klik edit kuis. Lalu di sebelah kanan ada tombol tambah. Silakan diklik. Pilih dari bank soal. Bapak Ibu akan menemukan soal-soal Bapak Ibu. Saya akan memasukkan semua soal dan tambahkan soal terpilih. Maka soal akan dimasukkan ke dalam sistem. Untuk berikutnya, pertanyaan akan dikocok atau diacak. Bapak Ibu juga bisa menentukan nilai maksimum untuk soal atau latihan ini. Di sini saya buat 100. Dan klik simpan. Maka secara otomatis soal sudah masuk ke dalam kuis. Untuk melihatnya, silakan Bapak Ibu kembali lagi ke topik yang memiliki soal tersebut. Maka soal latihan 1 akan tampil. Kita bisa memulai. Di sini terlihat dibuka pada hari Minggu jam 15.48 dan ditutup hari Senin Juli 2021. Kondisinya adalah pertama harus lihat dan harus memiliki nilai. Juga keterangan jumlah percobaan diberikan 2 kali, waktu pengerjaan 30
Metode penilaian diambil nilai tertinggi. Sekarang Bapak Ibu diperbolehkan untuk melakukan pratinjau kuis. Silakan klik mulai cobaan. Tampilan di sini terdapat waktu, soalnya, dan soal-soal yang belum dijawab ataupun yang sudah dijawab. Soal yang belum dijawab, tampilannya adalah kotak putih. Namun ketika sudah menjawab dan menekan halaman selanjutnya, maka soal akan menjadi abu-abu seperti ini. Siswa dapat kembali lagi ke soal sebelumnya jika ingin mengubah pilihan. Kita akan lanjut menjawab semua pilihan. Ketika semua soal sudah dijawab, siswa masih bisa melihat ringkasan soal-soal yang telah dijawabnya atau yang belum dijawabnya. Siswa dapat kembali lagi ke usahanya untuk memperbaiki pilihan. Dan sekali lagi menekan selesaikan kuis. Jika siswa sudah yakin dengan jawabannya, maka tombol kumpulkan akan tampil. Klik kumpulkan dan memastikan konfirmasi kumpulkan semua dan selesai. Maka jawaban akan tampil. Di sini terlihat jawaban yang benar dan jawaban yang salah. Nah, begitulah cara membuat latihan dan jadwal soal.